yakin bayi yang ada di kandungan Sandra itu anaknya Mas Raja? Aku sama Raja akan menikah. Setuju. Raja? Lu jangan pernah sebut namanya Sandra lagi. Coba aja kalau misalnya Mas Raja ada di sini, pasti Mas Raja bisa nolongin Indah. Pokoknya Mama nggak akan biarin kamu berdua-duaan sama Bobby apalagi di luar negeri tanpa pengawasan Mama. Ngerti nggak? Oh makin cantik aja deh. Thank you so much. By the way, gue udah lama banget gak ketemu sama lo, jadi gue pengen cerita panjang banget. Apa tuh? Sayang, ini brosur-brosur buat trip ke Eropa. Buat honeymoon kita. Kamu pilih mau yang mana? Kamu mau ngajakin aku honeymoon, Mas? Kita berdua kan pengantin baru. Jadi tempat honeymoonnya harus spesial juga. Aku ada saran nih. Gimana kalau kita ke England? Ke tempat kuliah kamu? Iya. Terima kasih ya, Mas. Kamu udah mau ngajak aku bulan madu. Aku harus yakinkan Mas Bobby kalau aku ada di pihaknya. Aku harus membuatnya percaya bahwa aku adalah bagian dari hidupnya. Dengan begitu, insya Allah Mas Bobby percaya kalau dia bisa disembuhkan. Baru kali ini, aku merasa dihargai dan mencintai. Buktinya, Indah mau bulan madu ke England hanya untuk melihat tempatku kuliah. Dia begitu bangga pada aku. Aku bahagia sekali bisa nikah dan punya istri yang begitu patuh dan penurut. Aku senang banget. Sini dong. Sayang. Yes, Mas. Kita bakal honeymoon. Mas turunin aku, Mas. Mas. Ami. Ya Nyonya. Ya, sopnya di mana? Sop yang tadi. Cepetan, panasin. Loh, gimana toh Nyonya? Itu sopnya masih panas banget loh. Udah gak usah banyak tanya. Cepat panasin, sekarang juga. Ya. Sayang, nggak apa-apa. Mas turunin aku. Mas. Lagi. Aduh. Astaga, kenapa? Aduh, panas banget. Sakit banget, Bobby sakit. Ya ampun. Kan udah tahu panas, kenapa nggak panggil si Emi aja sih, Mas? Emi! Aduh, kamu Emi, tolong ambilin es batu, Emi. Aduh, kenapa harus Emi sih? Kenapa nggak Indah aja? Mama kan juga pengen disayang sama menantu Mama. Ya, Gak apa-apa kok, Jem. deh, udah tolong ya. Aduh, mau tidur dong. Mama, Nyonya Siska ini bener-bener ya. Banyak banget akalnya buat jahatin mereka. Terutama jahatin Indah. Ih, kok ada ya orang kayak begitu? Aku sih jahat tapi nggak gitu-gitu amat. Aduh. Gimana? Udah nggak usah. Nggak, jadi biarin aja Bobby aja deh yang ngurusin Mama. Sini. Bobby sayang, emangnya kamu berencana honeymoon sama Indah kemana sih? Aku sama Indah mau ke England rencananya. Ke England? Aku sekalian kasih lihat Indah tempat kuliah aku waktu aku kuliah di Cambridge, mah. Terus Mama ditinggalin gitu? Mah, ini kan bulan madu aku sama Indah. Udah, gitu. Apa? Mama kenapa lagi, Ma? Lagi sedih atau marah sama aku? Yang pasti Mama lagi kecewa banget sama kamu, Bobby. Kenapa sih, Ma?
Kamu tega banget deh sama Mama. Kamu itu punya rencana bulan madu sama Indah. Loh, bukannya aku udah kasih tahu ya soal plan honeymoon aku? Kapan, Bobby? Tadi aja kamu datang, Mama dicuekin gitu aja. Nggak gitu, Ma. Mama kan tahu aku sayang sama Mama. Terus, kamu bisa nggak hidup tanpa Mama? Ya jelas enggak lah, Ma. Aku tuh nggak bisa hidup tanpa Mama. Apalagi Mama. Terus, kalau kamu pergi segitu lamanya, Mama ditinggal sendiri sama siapa dong, Bobby? Maksud Mama? Ya kan kamu mau honeymoon ke England. Mama nggak mau ditinggal sendirian di rumah pas aku honeymoon. Kan ada si Emi, Ma. Dia kan bisa temen Mama. Ya, Emi itu siapa? Kamu tinggalin Mama sendirian sama orang lain di rumah ini, sementara kamu asik bulan madu di sana sama Indah, gitu? Oh. Jadi Mama mau ikut berangkat bareng kita honeymoon. Ya nggak bisa dong, Ma. Kan Mama juga honeymoon. Cuma khusus buat suami istri. Ya udah kalau gitu. Kamu nggak usah deh, kamu honeymoon aja, terus nggak usah balik-balik lagi selamanya. Pergi aja honeymoon terus. Oke, Ma, oke. Mama nggak usah ngambek lagi ya. Ya udah, Mama boleh ikut. Kamu serius, Bobby? Mama boleh ikut? Iya. Kamu itu memang anak Mama yang paling baik. Jadi gitulah cerita gue sama anaknya Haris Natanegara. Ya, I know. Anak pertamanya tampan kan? Terus lu udah nikah sama dia? Almost. Gue tunggu lah undangannya. By the way, Julia, I have a secret. And I need your help. What? Ya Allah, bahkan untuk berbulan madu pun mertuaku juga mau ikut. Sebenarnya pernikahan macam apa yang harus aku jalani jika mertuaku nggak pernah mau melepaskan anaknya dari cengkeraman dia? Mbak Emi, Kamu tuh ngapain toh? Mbok ya jangan ngelamun aja. Mikirin apa sih kamu? Oh, aku tahu. Pasti kamu mikirin toh kalau misalkan mertuamu itu mau ikut kamu bulan madu. Iya toh? Lagian itu loh, kok nyanyi Siska itu aneh banget. Anak mau bulan madu, malah ngikut. Lah gimana kamu bisa tekdung dah? Tekdung? Kamu itu, makanya kamu tuh bergaul. Tekdung itu ya hamil, bunting. Mbak, kenapa ya? Mama tuh seperti ketakutan banget. Dia takut aku bakal ngambil Bobby dari tangannya dia. Kamu aneh banget tanya begituan sama aku. Aku ini loh, yang ngasih cuan aku itu ya Nyonya Siska. Mau nggak mau, suka nggak suka, ya aku kudu berpihak sama Nyonya Siska toh ya. Tapi Mbak nggak akan pernah lupa kan tentang pertemanan kita. Kita udah lama kenal loh Mbak. Aku masuk dulu. Iya. Assalamualaikum. Salam. Kamu pasti bisa. Sebagai teman kamu, aku ngerti banget perasaan kamu. Tapi kan kata dokter ini semua demi keselamatan jiwa kamu loh. Yes, I know, Julia. Tapi aku sedih kalau aku harus kehilangan anak ini. Karena aku udah bikin banyak banget plan after anak ini lahir. Kamu tahu kan, Julia? Maksud kamu? Ya, aku mau besarin anak ini with love and happiness sama Raja. Halo, Mbak. Selamat siang, Pak. Aku mau konsultasi dengan Dokter Reno. Ada nggak? Dokter Renonya sedang
tidak bertugas hari ini. Yang bertugas hari ini Dokter Santi. Kalau si dokter Santi itu dia sehebat dokter Reno nggak? Iya. Yakin? Surya. Iya. Raja, come on. Nggak usah lalu banding-bandingin dokter di sini. Di sini kan semuanya dokter spesialis, pasti ahli di bidangnya. Dendi, gue butuh dokter yang terbaik di Jakarta untuk tanganin Sandra. Ya oke. Oh iya, tapi kenapa lu nggak ajak langsung Sandra aja sih? Kan dia yang hamil. Dendi, lu nggak paham ya? Gue sengaja bawa ke sini karena ini dokter VVIP dan ini semua private. Gue nggak mau sama sekali orang tahu kalau Sandra hamil. Oh, jadi maksud lo mau sembunyiin Sandra gitu? Yes. Lu tahu kan, kalau sampai semua orang tahu Sandra itu hamil, nama keluarga kita hancur, Den. Ya. Ya kalau itu gue setuju. Ya udah, yuk. Kita pergi yuk. Aku harus gimana sekarang, Julia? Kamu harus yakin kalau kamu bakal menangin semua pertarungan ini. Sandra yang aku kenal, itu Sandra yang bisa menyelesaikan semua masalah yang ada di hadapannya. Come on. Aku akan selalu support kamu, dong. Sandra, semua peralatan sudah siap. Bisa kita mulai? Aku tunggu sini ya. Kau pasti bisa. Thank you ya, Julia. Dokter, tolong lakukan tindakan sekarang. Saya nggak mau ditunda-tunda lagi. Saya nggak mau kena kanker rahim, karena saya masih mau punya anak dan hidup bahagia dengan calon suami saya. Semangat. Mbak Yulia, Dokter, gimana dokter? alhamdulillah sudah selesai dan semuanya berjalan dengan lancar. Sandra, kamu beruntung karena kehamilan kamu tidak ada kelengkatan plasenta. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya permisi. Ya. Kenapa ya, Julia? Seharusnya aku senang aku selamat, tapi kok aku malah sedih ya? Kayaknya kebahagiaan aku udah pergi bersamaan dengan calon bayi aku deh. It's okay. Itu emang wajar kok. Yang terpenting sekarang kamu harus fokus sama pernikahan kamu dan Raja. Pasti kalian bakalan mendapatkan bayi lagi kok. Jadi kamu harus pede. Sandra? Sandra? Sayang? Kok tumben banget ya dia nggak jawab?
Oke, well, look, kita nggak usah negative thinking. Siapa tahu kan dia lagi hamil. Ya, mungkin dia butuh istirahat aja. Sini aja, sini. Sini. Gimana ya aku bisa ada mereka sih? Nggak, mereka nggak boleh melihat kalau aku habis dikurit Julia. Julia, please help me. Yang boleh tahu tuh cuma kamu doang, mereka nggak boleh tahu. Coba lu telepon dia lagi supaya dia bangun dan gua gedor lagi, oke? Sandra. Sandra, bangun dong. Gimana ya? Julia, they call me. Sandra. Mas Raja. Sini bentar. Kenapa? Aktif nomornya. Terus? Wait. Dijawab nggak? Lu denger suara nggak? Kayak ada suara ringtone. Dan gue paham banget ringtone Sandra. Dan gue yakin itu punya dia. Dan kayaknya suaranya dari sana deh. Dan ayo. Ayo, cepet. Kita harus pergi ke sana. Oke. Halo sayang. Kayaknya itu bukan ringtone Sandra deh. Halu lagi kan ternyata. Lagian ringtone kayak Sandra itu banyak yang punya. Itu buktinya. Ya aku nggak tahu Dan, aku cuma panik, aku nggak pikir. Ya udah, come on, let's get out of here. Yuk. Harusnya lu telepon dulu biar kita nggak nyari-nyari. Gue SMS nggak jawab. Mas Raja, lu ngapain? Enggak, kayaknya gue barusan liat Sandra pakai kursi roda. Tuh kan, lo halu lagi. Mana mungkin Sandra naik kursi roda? Tuh, gue nggak tahu kenapa. Atau jangan-jangan lo masih cinta sama Indah. Jadi lo gagal fokus. Dan please, gue udah bilang berkali-kali, nggak usah bawa nama-namanya Indah lagi, oke? Oke. Yuk. Julia, cepetan. Ntar kita ketahuan. Aduh, perutku sakit banget Julia. Aduh, cepetan. Wait. Aduh, untung kita bisa lolos dari si Dendi sama Raja. You know what ya Sandra? Kita ini kayak terlibat seperti drama banget loh. Thank you Julia, lo tuh bener-bener penyelamat gue, lo lifesaver gue. Lo bener-bener peduli banget sama gue. Kan udah gue bilang, itu gunanya teman. Ayo cepetan istirahat mendingan karena lo baru di Korea. Ayo gue bantuin. Oke. Gak apa-apa, gini aja. Gue kira lo tinggal sama bokap lo di luar negeri. Padahal enak lo tinggal di sana. Ini lo malah tinggal di neraka sama si Raja. Yes, kamu bener. Hubungan gue sama Raja tuh bener-bener neraka. Tapi gak apa-apa. Sebentar lagi gue bakal bahagia sama Raja. Karena si Indah itu udah nikah. Wait. Indah? Ya, why? Indah itu cewek yang suka sama Raja, terus dia gangguin hubungan gue sama Raja, tapi sekarang dia udah nikah. Gue nggak tahu ini kebetulan apa gimana, tapi ada perempuan namanya Indah. Dia itu ngerebut calon suami masa depan aku. Oh my god, really? Oh iya, udah. Nanti aku bakal cerita semuanya sama kamu. Oke.
Janji ya. I promise. Sekarang aku bantuin kamu istirahat ya. Cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa. Kau dan aku tak terpisahkan, seperti bintang di malam. Takkan pernah cinta kita takkan sirna. Mau nonton Terlanjur Indah episode paling baru, lebih komplit, dan lebih lama? Keluarga kamu tidak akan berada lagi di dunia ini. Nonton di TV aja. Setiap hari jam 7:20 malam, cuma ada di MDTV. Sayang, Sandra, kamu dari tadi di sini. oh ini teman aku sakit. Sini kamu aku bantuin. Iya, boleh. Aduh, sorry. Udah nggak apa-apa sampai sini. Seriusan Bisa nggak sendiri apa-apa? kok ya. Oke, hati-hati Julia, bye-bye. Ya, bye. Sandra, dari tadi aku ketok-ketok pintu. Kenapa kamu gak jawab? Kita lagi deep talk, sayang. Karena aku udah bilang dia lagi curhat sama aku. Terus sebagai teman yang baik, aku support lah. That's it. Emang teman kamu tadi itu ada masalah apa? Sampai sepenting itu kamu gak jawab aku ketok-ketok pintu kamu. Apalagi kalau bukan diselingkuhin, sayang. Aku kan udah bilang tadi. Padahal cewek yang ngegoda itu dikiranya alim, berhijab. Tapi ternyata mentalnya pelakor. Sama tuh kayak si Indah. Sandra, kamu gak usah bawa nama-namanya Indah ke pembicaraan kita ini. Kenapa? Kamu masih mau belain pelakor itu? Udah jelas-jelas dia salah. Sandra, enough. Indah itu gak pernah ngelakuin hal yang buruk pada kamu. Terus? Siapa? Siapa yang salah? Aku yang salah? Gak mungkin. Dia aja bukan level aku. Emang dia udah jelas-jelas pelakor. Sandra, kamu tarik kata-kata itu ya. Kamu jangan pernah sebut nama Indah. Dan jangan pernah panggil dia pelakor. Emang itu kenyataannya, emang dia pelakor. Biarlah bergilir. Kamu jangan asal ngomong, Sandra. Otak kamu tuh di mana sih? Gue di mana? Kamu tuh udah berubah. Kamu udah berubah. Kamu udah berubah. Kamu udah berubah. Rajam, kemana kamu Rajam? Sandra, tenangin diri kamu. Dendi, gue gak butuh hiburan lo pergi dari kamar gue sekarang. Ya udah, oke, aku pergi. Pergi. Kamu tenang ya. Pergi. Lihat aja kamu Raja. Aku gak bakalan pernah lepasin kamu. Sampai kamu berlutut di aku. Duh, Emi mana sih ini? Masa pintu nggak ada yang bukain gini? Tante! Ya ampun. Kok kamu datang ke sini nggak bilang-bilang sih sama Tante? Kan Tante bisa siapin makan siang buat kamu. Ya ampun Tante nggak usah repot-repot loh. Karena aku kesini, aku mau kasih surprise buat Tante. What is that? Aku bawain makanan favorit Tante, foie gras. Kamu itu memang benar-benar tahu cara menyenangkan hati Tante. Of course dong Tante. Aku tuh tahu banget kalau foie gras itu makanan favorit Tante. Kamu itu memang benar-benar perhatian sama Tante. Thank you anyway. You're welcome Tante. Indah, sini Indah. Iya, Ma. Indah, ini tolong kamu masakin foie gras yang sempurna untuk kita berdua. Kamu tahu kan Indah, foie gras itu apa? Kok kamu diam aja ya Indah? Oh,
Pasti kamu nggak tahu ya foie gras itu apa. Kasian banget sih kamu. Udah, dia pasti nggak tahu lah apa itu. Indah itu kan the real perempuan kampung. Indah, nih ya, Mama kasih tahu ya ke kamu. Foie gras itu adalah makanan kelas atas. Makanya kamu itu harus banyak belajar kalau ingin jadi istrinya Bobby. Mendingan kamu Google aja deh Indah. Supaya otak kamu tuh nggak kosong. Kayaknya Bobby malu ya punya istri kayak kamu. Nyesel deh kayaknya dia nikahin kamu. Ya kan kamu tahu sendiri, Bobby itu seleranya tinggi. Gak tahu, tiba-tiba kok milih perempuan yang gak selevel kayak gini. Udah, cepetan kamu masak. Ya, kita tunggu di ruang makan. Cepetan ya Indah. Thank you. Bobby itu terlalu baik untuk perempuan seperti dia. Harusnya Bobby itu malah tetap aja single. Atau enggak dia menikah sama perempuan kayak kamu. Aku sih sebenarnya juga bingung sih Tante. Kenapa ya Bobby pilih perempuan yang modelnya kayak Indah? Ya, selera anak tante kan kamu tahu sendiri, tante aja nggak ngerti kok kenapa dia bisa memilih perempuan seperti Indah itu. Kamu kan tahu, Bobby itu punya selera yang tinggi. Dia tuh selalu memilih barang yang bagus. Tiba-tiba dia kok jadi downgrade seperti ini, memilih perempuan yang nggak selevel sama kita. Iya nih Tante, aku juga bingung. Kenapa ya pilihnya si Indah? What? Hiu. Kamu ini apa-apaan ya? Bisa-bisanya ya, foie gras kesukaan Tante kayak kelihatan muntahan kucing kayak gini. Jorok banget sih kamu ini. Indah, di mana sih otak kamu? Apaan ini? Masa makanan kelas atas jadi kayak makanan kucing begini? Astaga, iki apa maneh to yo? Dua orang itu kok ya bener-bener kayak psikopat. Tapi ini harus tak rekam. Ini masih jadi cuan buat aku. Ini tuh penghinaan buat makanan favorit Tante. Aku gak salah masaknya. Makanan kamu rusakin kayak begini gimana sih? Itu! Makan! Makan makanan itu! Itu cocoknya kamu yang makan! Maaf Yonda, tapi kok nasibmu kayak gitu banget Toyo. Coba disiram di muka kamu. Soalnya sudah jijik lihat muka kamu. Kotor, dekil kayak begitu. Indah, denger ya. Kamu itu perempuan kampung yang gak cocok jadi istrinya Bobby. Kamu tuh gak selevel sama kita. Bobby? Ya? Ya Bobby? Halo? Loh, kok mama yang ngangkat? Iya, Indah lagi di toilet. Jadi mama dia yang ngangkat teleponnya. Ini ada file aku yang ketinggalan mah di rumah. Harus aku ambil buat meeting. Biar mama aja yang anterin ke situ nanti, ya? Enggak apa-apa. Ini aku udah dekat rumah kok. Biar aku aja yang ngambil.
Iya. Emi! Iya, Nyonya. Nyonya, Sini dulu, Emi. Kamu bawa Indah ke belakang. Cepetan sekarang juga. Jangan sampai Bobby tahu. Iya. Ayo. Tante, ini gimana dong? Beneran, Bobby di depan Tante. Aduh. Indah. Indah, cepet. Ayo cepet. Indah. Bobby? Indah mana, Ma? Bobby, ternyata Indah itu pergi ke warung. Makanya tadi Mama angkat HP-nya dia. Pasti butuhin gini aja. Malah hilang orangnya. Julia, kamu tolong awasin Bobby dulu. Biar Tante mau mastiin Indah udah aman atau belum, ya? Oke, Tante. Udah. Udah toh, kamu tuh gak bisa pakai nangis-nangis segala. Lagian mamamu tuh juga stres. Demi cuan. Anaknya jadi korban kayak begini tuh. Sabar, Ndak, sabar. Astaga, gak usah dipikirin. Apaan sih? Awas ya kalau sampai Bobby tahu. Kamu juga, Emi. Kamu jangan kemana-mana, kamu jagain dia supaya tetap di sini. Jangan sampai Bobby tahu. Ngerti? Ngerti, Nyonya. Ya Allah, sampai kapan aku harus bertahan seperti ini? Rasanya begitu sakit. Padahal aku hanya berusaha menjadi istri yang baik untuk Bobby. Tapi kenapa mereka memperlakukan aku seperti ini? Tolong aku ya Allah, beri aku kekuatan. Kalau ini memang jalanku, berikanlah aku kesabaran. Gue sama sekali nggak nyangka dan si Sandra bisa sampai segitu. Kita biarin aja. Nggak, itu it's way too far. Mas Reja. Are you okay? Kok aku jadi inget Indah ya? Mas Reja, lu kenapa? Iya. Dada lu sakit lagi? Ya, gue nggak apa-apa kok, Dan ya. Kita nggak usah ke rumah sakit ya. Lo siapin mobil, kita pulang aja. Lo yakin? I'm fine. I just need time to relax and breathe. Indah, apapun yang terjadi sama kamu, aku harap kamu kuat menjalaninya. Karena aku tahu, kamu tuh perempuan yang sangat-sangat kuat. Tiba-tiba meluk aku. Ya, aku senang banget sayang. Kamu itu istri yang pengertian buat aku. Dan aku yakin kamu pasti nggak bakal keberatan kalau Mama ikut berangkat bareng honeymoon kita. Aku gak keberatan kok, Mas. Aku gak apa-apa selama itu bisa bikin kamu bahagia.
Kan tugas seorang istri harus membahagiakan dan menuruti perkataan suaminya. Makasih sayang. Aku akan bikin kamu bahagia. Benarkah Mas Bobi? Benarkah kamu bisa membuat aku bahagia? Padahal di antara kita ada mama kamu yang sangat membenci aku. Ngomong-ngomong, kita honeymoonnya nggak jadi ke Eropa dulu ya. Jadinya kita ke villa yang mama aku baru bangun di puncak. Aku ngikut kamu aja, Mas. Masya Allah, tabarakallah ya Allah, pemandangannya indah sekali. Gimana sayang? Kamu suka gak sama villa ya? Ini sih villa mama aku, terus baru dibangun. Emang buat keluarga besar. Aku suka, Mas. Indah villanya. Indah sayang. Apapun itu yang kamu mau, semua punya aku buat kamu. Ya Allah, bagaimana aku bisa membenci laki-laki ini? Bobi ingin kasih semua yang dia punya. Dan aku tahu itu tulus dari hatinya. Aku mohon ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk membuatnya sembuh. Karena aku ingin hanya menikah satu kali dalam hidupku. Aku cuma ingin bilang, terima kasih untuk semua niat baik kamu ke aku. Semoga dijaga sama Allah. Amin sayang. Terima kasih ya, kamu udah mau jadi istri aku. Sayang, kita berenang yuk. Maaf Mas, tapi aku masih kurang nyaman kalau berenang sama lawan jenis. Meskipun kamu udah jadi suami aku, cuma aku belum terbiasa. Masya Allah. Kamu emang dari dulu udah pinter jaga diri kamu dari lawan jenis. Kamu emang ditakdirkan jadi istri aku. Aku nggak akan biarin Bobi jatuh cinta sama Indah. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Mas Bobi, gabung. Emi. Banget ya di sini ya. Bobi, kamu tuh selalu deh, kalau udah jatuh cinta sama orang, Mama dilupain deh. Kamu inget nggak waktu kamu dulu pacaran sama Julia? Kan Mama juga dicuekin terus sama kamu. Mah, kan aku sama Julia gak ada apa-apa. Gimana nggak pacaran? Orang kalian berduaan terus kok, nggak bisa dipisahin. Nempel terus kayak perangko. Maaf ya Indah, Mama lupa loh kalau ada kamu di sini. Tapi nggak apa-apa, supaya kamu tahu dan supaya nggak ada dusta di antara kalian, ya kan? Tapi tadinya memang Bobi itu harusnya berjodoh sama Julia. Mah, cukup mah. Ntar Indah salah sangka loh. Sayang, kalau misal kamu nggak bisa berenang, kamu tunggu di depannya aja. Biar aku bisa liatin kamu. Ya udah, kalau gitu aku ke dalam dulu ya, ambil sunblock. Oke.
Sini Indah, ikut saya. Dengar ya Indah, apa yang saya ngomong tadi itu bukan bercanda. Serius! Kalau kamu gak datang ke kehidupan Bobby, mungkin bulan ini Bobby sudah menikah dengan Julia. Maksudnya, Ma? Maksudnya saya sudah mengatur semuanya. Begitu Bobby menyelesaikan pendidikannya, dia akan saya langsung jodohkan dengan Julia dan mereka akan menikah. Tapi gara-gara kamu datang ke kehidupan dia, semua rencana itu jadi hancur berantakan. Maaf, Ma. Tapi kalau Indah tahu itu benar Mas Bobby dan Julia akan menikah, Indah nggak akan mungkin menikah dengan Mas Bobby. Semua itu belum terlambat kalau kamu akan bercerai dengan Bobby. Dan Bobby akan menikah dengan Julia dan kamu akan terbuang ke tong sampah. Karena Julia itu adalah cinta pertamanya Bobby. Mohon maaf sekali lagi, Ma, tapi sekarang Indah harap semoga Julia bisa mendapatkan laki-laki lain yang lebih baik dari Mas Bobby. Karena Indah dan Mas Bobby sudah menikah. Kita sudah dijodohkan sama Allah. Mana ya? Nah, ini deh. Indah, seandainya aku punya kekuatan untuk menahan kamu untuk tidak menikahi Bobby, aku pasti akan melakukannya. Tapi aku gak berdaya, Indah, karena aku harus menikahi Sandra. Walaupun aku yakin kamu pasti juga punya perasaan yang sama seperti aku. Tapi sekali lagi, seperti yang kamu bilang, Indah, jodoh itu di tangan Allah. Mudah-mudahan suatu saat kita berjodoh ya Indah. Kalaupun itu tidak di dunia ini, mungkin di akhirat nanti. Kurang ajar lo, Raja. Raja, aku selalu mendoakan yang terbaik buat kamu. Tapi sekarang aku udah menikah. Aku berharap kamu mau mengerti posisi aku. Mungkin ini adalah voice note atau WhatsApp aku yang terakhir untuk kamu. Karena setelah ini, kita nggak boleh berkomunikasi lagi. Haram hukumnya bagi perempuan yang sudah menikah berhubungan dengan laki-laki lain, meskipun itu hanya pertemanan biasa. Sial, kenapa Indah harus ngebalas WhatsApp itu cowok? Maafin aku Indah, aku gak bermaksud lancang. Aku mohon tolong simpan ya Indah. Semua kenangan tentang kita, tolong lakukan demi masa kita. Selamat malam Indah. Insya Allah aku tidak akan pernah mengganggu kamu lagi. Mohon doakan aku agar bisa bahagia bersama Sandra. Assalamualaikum. Ngapain kamu liatin saya? Nggak suka kamu sama saya? Atau kamu mau nantangin saya? Mau kamu colok mata saya? Hah? Mama, awas kamu. Kalau sampai kamu berani nantangin saya, lihat aja pembalasan saya. Semua akan menyakitkan dari semua ini. Saya akan hancurkan keluarga kamu. Bobby lama banget sih. Kasihan dong Indah kalau begini. Untung aja ada mamanya yang nemenin Indah. Untung juga ada Emi di sini. Ya Tanyonya. Emi, kamu tuh nggak sosok akrab ya? Nyonya gitu banget toh ya sama saya.
Gak cuma Emi yang gak diterima di sini, tapi juga kamu, Indah. Walaupun kamu istrinya Bobby, tapi tetap aja kamu tuh gak selevel sama kita. Kalau gitu saya permisi dulu ya Nyonya Siska Florida. Mas. Sini! Mas, kamu kenapa, Mas? Kurang ajar kamu. Minta maaf gak? Minta maaf apa, Mas? Minta maaf. Kamu berani berkhianat sama aku, hah? Kamu berani ya? Berkhianat sama aku, nggak berkhianat. Kamu kenapa, Mas? Mas, kamu kenapa, Mas? Kamu masih berani-berani catatan sama Raja. Aku benci, Indah. Aku benci dia anaknya, aku benci. Aku nggak catatan sama Raja. Kamu tahu dari mana aku nggak catatan sama Raja, Mas? Tolong maafin aku, ampuni aku, Mas. Gak ada kata maaf. Mas Bobi, jangan, Mas Bobi. Mas Bobi. Mas Bobi, kasihan Indah, Mas Bobi. Mas Bobi, kenapa Indah, Mas Bobi? Mas Bobi. Mas Bobi, itu Indahnya kenapa, Mas Bobi? Aduh, kalau ini seleb-seleb kata Mas bangun. Bobi. Indah! Indah, bangun dah! Sayang banget, sayang. Indah, bangun dah! Indah, bangun dah! Indah. Sayang, Emi, Iya. nanti kalau aku nggak selamat, bilang ke mama aku. Aku bahagia sama Bobby. Apa tuh kamu ngomong apa, Tonda? Dan ini bukan salah dia. Jangan sampai dia tahu apa yang Bobby lakuin ke aku. Dan tolong bilangin, aku sayang mama aku. sayang. Sayang banget, sayang. Emi, tolong panggil bantuan cepat. Iya, cepetan, Mama. Nyonya! Mau nonton Terlanjur Indah episode paling baru, lebih komplit, dan lebih lama? Keluarga kamu tidak akan berada lagi di dunia ini. Nonton di TV aja. Setiap hari jam 7:20 malam, cuma ada di MDTV. Indah, Indah bangun, Indah. Indah, sayang, Indah sayang. Indah, kamu jangan meninggalin aku, sayang. Indah, sayang. Mi, kok pintunya dikunci sih? Bukain dong. Emi. Nyonya, untung Nyonya udah balik, Nyonya, untung udah balik, ya ampun. Nyonya, Indah. Apa sih? Kamu kenapa? Indah pingsan, Nyonya. Terus kepalanya Indah diselep-selepin ke kolam, Nyonya. Emi, apa yang kamu lihat barusan harus kamu delete dari pikiran kamu. Ngerti? Jangan sampai apa yang terjadi di villa ini orang lain tahu. Apalagi yang Bobby lakuin sama si Indah. Ya. Ma tolongin aku, Ma.
Indah bangun. Bobby, Mama, apa yang kamu lakukan? aku nggak tahu, Ma. Aku tiba-tiba lagi marah, kesel, dan... Kesel kenapa, Bobby? Aku kesel dengerin cerita Mama yang dulu. Mama bilang Indah suka ngebangkang. Cuma dengerin mamanya, nggak pernah dengerin aku. Berarti Indah nggak cinta sama Bobby kan, Ma? Iya kan, Ma? Bobby, kamu jangan bohong ya sama Mama. Dan aku kesel, Ma. Ternyata Indah masih cecetan sama Raja. Mereka masih cinta, Ma. Oke, Bobby, Mama ngerti. Sekarang biar Mama yang tangani Indah. Kamu keluar aja dari sini. Mama yakin Mama bisa, Ma? Selama ini kan Mama yang ngurusin kamu dari kecil sampai besar. Hemi, kamu buatkan minum untuk Bobby. Baiknya. Katanya urusan-urusannya Mas Bobby dia yang mau handle. Lah kok aku yang disuruh bikin minum? Pasti dia mau ngapa-ngapain Indah. Halo? Lu di mana, Nat? Ini gue OTW. Ah, oke. Gue juga mau jalan sekarang ya. Oh ya udah. Oke, see you. Hati-hati. Ya. Sudah sadar kamu? Ya Allah ya Robi, aku tahu dari mana Mas Bobby mendapatkan kekejaman itu. Jangan-jangan Mama juga sama sakitnya dengan Mas Bobby, bahkan lebih. Ma, Indah gimana, Ma? Udah. Kamu jangan panik. Kamu tenang dulu. Indah udah bangun kok. Semua udah beres. Hah? Gimana caranya, Ma? Ya, Mama itu kan seorang ibu, Bobby. Hanya dengan satu sentuhan kelembutan seorang ibu, Indah bisa langsung bangun. Makasih, Ma ya. Mama emang baik banget. Ya udah, Ma. Lah. Emangnya di sini apoteknya tuh yo? Apoteknya di mana lo? Kamu kok di aja tuh? Ini Bu. Ya udah, ini uangnya. Bener tuh apoteknya di situ ya? Ya udah. Loh. Masih, kok saya ditinggal tuh yo? Oksigen, gak penting, yang penting oksigen. Itu Madam Emi bukan sih? Madam Emi! Oh ya, itu apoteknya. Ngapain sih pakai klakson kayak gue nggak pernah tahu dulu aja. Ya biar lu tahu gue udah nyampe.
Yaudah itu, saudara gue udah pada ngumpul. Yuk. Tunggu dulu, Nat. Gue harus beli masker. Ngapain lagi beli masker? Tanah itu banyak kapurnya, gue gak mau sakit. Gue harus beli masker dulu, udahlah. Gila perkara kapur debu gitu doang lu. Tapi cerita dulu dong. Kata lu udah lama gak ketemu sama Indah. Terus gimana? Indah udah nikah. Hah? Kok dia gak ngasih tau gua? Ya lu sih dari kemarin kemana aja lu Nada, gak pernah ada kabar. Gue juga kan waktu itu kena musibah. Gue juga baru sembuh ini dari luka bakar. Udah terus. Gimana? Nada please. Udah, kita gak usah ngomongin Indah ya. Mending kita urusin bisnis ini dulu. Cie, udah siap nih gantiin bokap lo jadi CEO. Tapi sayang lo gak jadian sama Indah. Nat, apaan sih lo? Enough. Apa sih? Udah, come on, ayo, let's go. Tapi beliin gue minuman ya. Panas dari tadi nungguin lo lama. Beli sendiri, lu kan ada duit. Lu pelit banget lu, mau beli tanah saudara gue juga lu. Duitnya kan lebih banyak. Naik, buruan. Tinggi banget ini. Mas cepetan, saya butuh oksigen 3. Cepetan, ini ada orang pingsan, saya butuh 3. Kenapa dikasih cuma 1 toh ya? Pingsan kok bisa dikasih tabung oksigen, Bu? Nah, nggak usah cerewet, saya yang beli. Kamu nggak usah nanti. Ini berapa harganya 3? Ayo cepetan masukin. Ini uangnya kalau Ya, misalnya Bu, kurang nanti sabar. kamu telepon saya. Cepetan. Ini uangnya ya, terima kasih banyak ya. Indah, sayang kamu kenapa? Indah, sayang kamu kenapa? Sayang bangun sayang, Ma kesini Ma. Indah, sayang kamu kenapa lagi? Ya ampun, Indah. Ma, ini Indah kenapa Ma? Tadi kata Mama Indah sudah sadar, sekarang makin parah. Gak ada nafasnya Ma. Tadi waktu Mama tinggalin dia baik-baik aja kok, Bobby. Ngapain Indah? Bobby, Mama gak ngapa-ngapain Indah. Bener, Bobby? Ya ampun, kalau sampai dia mati gimana? Indah please jangan tinggalin aku Indah. Indah bangun sayang, Indah bangun! Ternyata lu lebih brengsek daripada gua kira ya, Bobby. I will never let you hurt her over my goddamn body.